Om Brody itu dari offline-nya paling ya dari awal YouTube sampai sekarang nih bro nih menyentuh angka berapa bro? 100 kan? Lebih kayaknya 100 juta lebih guys. Oke guys, di video konten kali ini agak sedikit berbeda ya Om Brody ya. Jadi ya kita bakal podcast ngobrol-ngobrol santai bareng YouTuber Om Brody dan Ardi Gamer ya. Ardi Gamer. Gimana Di? Sehat Di? Alhamdulillah sehat. Bro, sehat bro? Alhamdulillah bro. Sehat. Gimana ini untuk per YouTuber nih? Ardi dulu. Ya sekarang alhamdulillah lancar gitu. Hal perhitungan lah. Meski ya itu mah perjalanan yang sangat ini Panjang ya? panjang dan sekarang pun masih dalam proses. YouTube tuh tahun berapa di awal-awal Di? Awal-awal dari 2021 pas awal itu pas corona. 2021 awal corona nge-YouTube itu. Terinspirasi gitu dari siapa terinspirasi itu? Inspirasi dari Dit Starter ini dari situ buat konten game, settingan dan lain-lain. Konten game, settingan dan lain-lain. Cuman ya begitulah yang namanya di YouTube tuh ya. Di awal-awal tuh susah ya dia. Susah banget namanya. Di awal-awal susah, terus emang memerlukan perjuangan juga lah. Perjuangan Sangat membagongkan ya. Perjuangannya emang susah bro di YouTube itu kalau awal-awal gitu. Karena gini guys, yang namanya kita turun di industri entertainment mungkin ya. Itu mencari nama yang awal-awal susah itu pasti mencari nama susah. Tapi kalau udah punya nama, kita bukan kita yang nyari duit gitu, bro. Iya. Tapi duit yang nyamperin kita karena kita udah punya nama, udah punya kelas gitu. Punya skill ya, mudah-mudahan lah untuk Ardi juga kedepannya bisa kayak panutan kita Bang Binda, kayak Bang Regi, Miao ya, kayak gamer-gamer yang di atas kita lah yang emang mungkin mengedukasi gitu, ngasih arahan yang bagus juga untuk kita. Kan mereka juga nggak mudah di awal-awal tuh, pasti susah. Perjuangan dulu gitu, udah perjuangan dan sekarang gitu hasilnya, lihat Bang Binda, lihat Bang Regi gitu. Oke, dari Bro Rudy nih gimana bro? Per-YouTubean bro? Per-YouTubean aman, lancar. Dari offline ini kalau Bro Rudy ya? Ya, kalau gua lebih banyak main di offline-nya gitu. Jadi YouTube juga sebagai apa namanya? Sarana promo mungkin. Sarana promo. Karena kalau untuk Bro Rudy ini tuh di jangkrik ya. Ah, kita di dunia hewan. Dunia hewan kalau Bro Rudy. Gini bro, kalau untuk Bro Rudy di YouTube itu dari tahun berapa bro? Sama, pas corona ya, pandemi waktu itu ya, tahun 2000. Tapi lagi kalau nggak salah. 2000 berapa? Kalau si Ardi dari sesudah kan Di? Sesudah. Iya. Kalau saya ini lagi pas corona ya. Pas lagi corona, kalau nggak salah lu mah lagi corona nggak ada kerjaan kan, emang nganggur juga, iseng-iseng tuh bikin YouTube gitu guys, iseng-iseng dan nggak nyangka bakal survive seperti ini. Karena untuk segi penghasilan nih guys ya, saya Ardi kalah nih sama si Om Brody ini. Om Brody itu dari offline-nya paling ya dari awal YouTube sampai sekarang nih bro nih menyentuh angka berapa bro? 100 kan? Lebih kayaknya 100 juta lebih guys penghasilan dari offline-nya itu, dari hasil jualan jangkrik, sadek, obat-obatan, jamu yang kayak gitu ya bro ya. Karena emang hobinya di jangkrik juga udah dari tahun berapa bro? Dari SMP dulu. Dari SMP sampai sekarang, jadi ilmunya tuh wah udah kelas lah, udah master gitu guys kalau dalam jangkrik. Terus kalau untuk offline seperti itu lewat apa tuh bro? Kirim-kirim kayak jangkrik? Kita kirim via ini ya, ekspedisi. Kalau nggak JNT, JNE, Minjapan, Tiki juga pernah. Tiki. Oh Tiki. Terus lagi ada apa lagi tuh? Lion Parcel, udah semuanya lah, ekspedisi pernah dipakai semua. Wah, bahkan ke ini juga lewat Karlog ya, lewat kereta.
Itu kalau kita kirim ke masih di Pulau Jawa ya, misalkan kita kan di Jawa Barat ya bro, kirim ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur bisa sehari nyampe pakai kereta, kita pakai kargo itu lebih murah lagi. Nah untuk pengiriman berarti sama kayak apa ya, kayak paket JNT JNE itu udah jelas ya bro ya. Cuman kalau untuk pembayaran tuh, pembayaran ada 2 sistem ya. Kalau kita pakai ekspedisi JNT itu pembayaran untuk ongkirnya ya, untuk ongkirnya bisa COD, dia bisa bayar di tempat kalau JNT. Kalau JNE nggak bisa, kalau JNE itu mesti langsung dengan ongkos kirimnya. Jadi si Bro Rudi ini ada uang barang dikirim ya bro ya? Nah gitu, jadi kalau order saya, jadi kita saling percaya aja bro ya, karena abang juga kan YouTuber kan ya, nggak mungkin lah tipu-tipu ya. Nah untuk masalah offline mungkin kan seperti itu ya, ada yang beli transfer uang, barang dikirim. Nah kalau untuk sekarang gimana nih hasil dari YouTube? Mungkin nambahin teman, nambahin saudara, terus mungkin ada donatur juga kan. Sekarang tuh ada bahasa hanya donatur yang bisa ngatur katanya ya dia. Udah ada belum donatur nih sepanjang YouTube sekarang? Jelas sepanjang YouTube kita jadi pertama banyak teman ya. Kedua juga banyak ya, donatur juga ada. Donatur, katakanlah bos ya, punya bos ada yang mendanai saya kalau mau tarung jangkrik kondangan gitu ya. Itu kan biasanya pakai limit tuh ya. Oh kalau turnamen kayak gitu alhamdulillah sekarang ada yang ngasih gitu ada. Modalnya donatur yang kayak gitu ya. Mungkin orang yang benar-benar percaya gitu ya sama Bro Rudi ini. Cuma susahnya cari lawannya bro, lawannya kadang ada yang nggak mau, ada yang mau juga main kecil-kecil kayak gitu. Tuh guys, buat kalian ya, Bro Rudi katanya susah cari lawan. Jadi buat kalian yang mau jadi lawannya Om Rudi untuk main jangkrik gitu, kalian bisa kirim-kirim pesan lah via WA gitu, kontak-kontak gitu. Paling jauh kemana bro yang bakal didatengin gitu? Kalau misalkan ini takutnya ada tamu juga gitu nanti yang ngajakin untuk turnamen jangkrik, paling jauh bisa datangin ke daerah mana yang paling jauh? Kita masih main sekitar, kalau saya dari Jawa Barat ya, paling ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur belum pernah tuh, belum ada undangan. Ke Jawa Timur belum ada yang undang. Kalau ke Jawa Tengah itu paling dari main di Tegal ya. Oh paling jauh bisa datengin ke Jawaan gitu kan? Ke Jawa, ke daerah Tegal, Jawa Tengah. Jawa Tengah lah ya. Kalau Jawa Timur? Jawa Timur belum ada undangan. Ke Madura, ke Surabaya belum ada undangan dia. Oke. Nah, boleh disepil nggak itu si donatur tersebut gitu? Dia dari nama lah, bisa disepil nggak namanya siapa? Paling inisialnya aja. Inisial apa inisial katanya guys? Inisialnya Bapak A lah. Inisialnya Bapak A, belakangnya D. Inisial A, belakangnya D. Paling belakang. Paling belakangnya. Kan inisial tuh huruf depan A. Nah, paling belakang namanya apa? Oh, inisial A, depannya katanya, belakangnya I. Ya. Ada pesan-pesan nggak buat donatur tersebut gitu? Ada. Pesannya apa? Pesannya siapkan jangkrik buat tarung minggu yang akan datang. Tuh, pesan-pesannya katanya siapkan jangkrik buat minggu yang akan datang katanya. Terus ada pesan-pesan terima kasih atau apa gitu? Ada, ke lawan juga nih. Nyari lawannya yang mau limit di atas 2.000. Di atas 2.000 itu 2 juta ya. Emang paling besar beliau ini yang jadi donatur Bro Rudi selama YouTube itu bilang apa untuk masalah dana gitu ya? Takutnya ada bilang lu kalau mau nyari lawan cari lawan aja, mau berapa puluh juta pun gitu kan? Maunya gitu dia. Oke. Jadi buat teman-teman tuh ya, dan untuk donaturnya Bro Rudi ini tuh mau berapapun untuk main jangkrik, mau puluhan, mau berapapun pasti gitu ya diladenin gitu teman-teman. Tapi Bro Rudi di sini nggak ada sok pengen di atas, nggak ada mungkin bro ya. Nggak ada. Kita semuanya cuma cari silaturahmi lah. Nah gitu, karena nyari saudara itu bisa lewat apa aja gitu ya.
Sekarang posisi Bro Rudy mungkin dari main jangkrik kan, dari yang tadinya musuh tetap kan gitu ya. Iya. Kalau udah beres mah ketawa bareng gitu, bercanda bareng gitu. Kita cuman apa istilahnya ajang silaturahmi lah, bukan masalah nilai taruhannya bukan. Bukan masalah nilai yang pertama bukan masalah nilai bro, terus yang kedua bukan siapa yang jago ataupun yang tidak gitu. Kayak Bro Rudy ini banyak inspirasi sekali ya. YouTube itu udah berapa tahun bro? Mau 4 tahun sekarang ya. Mau jalan 4 tahun gitu. Di AdSense gimana gitu? Ada kelancaran atau emang agak kesendat dari offline nih? Agak kesendat-sendat di AdSense nih. Kayaknya pengaruh ini terlalu terlena di offline ya. Jadi agak begitu lah. Jadi videonya mungkin baru sedikit. Bisa jadi. Kalau video sudah banyak kan keseluruhan ditonton banyak juga tuh. Jadi mungkin lancar dari bulanannya ya, mudah-mudahan lah Bro Rudy kedepannya sering upload, rajin upload gitu. Jadi kan biar di offline berjalan gitu, dari bulanan juga berjalan gitu, mudah-mudahan lah ya. Nah kalau dari Ardi nih gimana di bulanan di? Ya Agak kesendat juga. nggak kesendat sekarang lah. Ya karena mungkin sempat curhat juga gitu ke saya hari ini, kalau untuk tahun-tahun kemarin banyak pelanggaran dia. Iya. Ya jangan sampailah kena lagi yang kayak begitu ya. Pokoknya kita harus mematuhi pedoman komunitas yang dibuat oleh YouTube. Bapak YouTube atau Ibu YouTube ini teman-teman ya. Oke. Kalau untuk saya pribadi sih YouTube ini itu apa ya? Untuk YouTube ini menurut saya itu mengurangi angka pengangguran di Indonesia guys. Karena di YouTube itu tuh kita nggak harus keluar duit, kita nggak harus punya ijazah ini itu gitu. Tinggal modal mau, niat yang benar, kerja keras gitu, konsisten, itu pasti guys, ada hasilnya gitu. Gak mungkin enggak, yang namanya perjuangan tuh pasti akan ada hasilnya. Cuman perbedaannya ada yang cepat, ada yang sebentar. Betul nggak bro? Betul. Kita misalkan memulai YouTube nih ya teman-teman. Itu tuh prosesnya ada yang cepat naiknya, ada yang lamban gitu. Nah mudah-mudahan mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba memulai juga. Contoh kalian hobi mancing, bikinlah konten mancing gitu. Kalian hobi misalkan main game, bikin konten game. Jangan sampai kalian bermain game, berhobi mancing malah menghabiskan uang. Kan kita tuh udah hobi main game, udah hobi mancing, terus menghasilkan. Siapa yang gak enak bro? Iya. Betul nggak di? Betul. Udah hobi jadi penghasilan gitu. Cuman ya begitu, di awal-awal itu susah, memerlukan proses gitu, segala hal apapun itu. Bikin kopi, bikin mie. Gak ada yang instan semuanya. Iya nggak instan gitu, tetap ada proses dulu kan, kayak harus dimasak dulu gitu, dibumbuin dulu begitu. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba bikin YouTube, bikin gitu, karena rezeki nggak ada yang tahu gitu. Wah orang lain bisa, masa kita nggak bisa gitu. Untuk ilmunya kan sekarang banyak konten kreator YouTube juga yang membuat gimana cara untuk nge-YouTube itu yang baik dan benar. Cuman nggak semuanya benar gitu ya tutorialnya, ada beberapa yang sesat juga, ada beberapa yang emang mereka itu nyari penonton untuk AdSense-nya doang gitu. Pinter-pinter milih. Iya, pinter-pinter milih juga. Cuman ya begitulah. Awal-awalnya doang yang susah gitu. Kalau misalkan udah dimonet, sekarang tuh persyaratannya 500 ya. 500 subscriber minimalnya. 500 subscriber. Dan juga Ya enak sekarang lebih mudah bro, Iya. dibanding zaman kita dulu. Ya tapi tetap kalau pengen segala kebuka sih harus 1000 ya, Din. 1000 itu 500 setengah. Jadi 500 itu tuh cuman pembukaan doang. 500 subscriber, 3000 jam tayang, kalian udah bisa menggunakan fitur membership, super chat, super sticker, super thanks mungkin ya. Iya. Kurang lihat-lihat juga saya. Yang jelas sudah ada akses untuk monetisasi gitu kalau untuk 500. Tapi kalau pengen lebih komplitnya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu udah oke tuh, semuanya udah pasti bisa gitu sekarang. Dan emang sekarang tuh untuk algoritma YouTube lagi susah nih guys, Hati-hati. lagi susah gitu. Ya kalau misalkan pengen posisinya cepat harus main short gitu kalau untuk sekarang. Kalau untuk di video panjang terus terang bro, sekarang tuh emang lagi susah ya dia. Banyak saingan. Banyak saingan juga gitu. Ya pokoknya optimis aja lah. Yang penting konsisten. Itu yang sulit itu menjaga konsisten. Karena banyak juga dari teman-teman caranya konsisten gimana? Ngelawan malas bro. Ya. Susah guys. Semua orang tuh ngelawan malas susah gitu. Susah. Contoh, lu mau tidur guys,
bangun tidur gue bikin video, kadang-kadang tuh gak jadi bikin video. Pernah ngerasain gak? Pernah gak bro? Udah niat besok bikin video gitu. Pas giliran udah waktunya, malas besok lagi aja. Besoknya tuh malas, besok lagi. Akhirnya gak jadi. Banyak yang kayak gitu. Nah, untuk menjaga konsisten itu tuh susah. Jadi harus benar-benar ngelawan malas. Kalau kita konsisten bisa ngelawan malas, insya Allah survive guys, nggak susah lah gitu. Karena yang untuk saya lihat sekarang tuh jaga konsisten itu susah sih. Kalau misalkan bisa upload konsisten, ya minimal sehari sekali ya. Ya 2 hari sekali juga nggak apa-apa, itu bagus tuh. Kalaupun emang sesibuk, benar-benar sibuk gitu, 1 minggu mungkin 2 kali lah. Jangan 1 tahun sekali. Nah dari Bro Ardi nih bro, harapan kedepannya YouTube pengen kayak gimana? Ya harapan saya mah lebih ini aja sih, untuk ya keras aja ngomongnya, nggak apa-apa deh. Ya harapan saya mah untuk YouTube kedepannya itu lebih lebih dipermudah aja lah untuk itunya, untuk YouTuber yang baru mulai gitu, yang pemula. Oke. Ya seperti itu. Harapannya agar lebih dipermudah lagi gitu. Dan harapan Ardi untuk channel Ardi sendiri nih pengen gimana nih untuk ke depan? Ya harapan saya ke depannya channel saya lebih bagus lagi gitu, lebih sukses gitu. Untuk dari lebih banyak penonton pastinya. Ya, karena tujuan Ardi nge-YouTube cuan ya dia. Cuan aja. Kali pertama. Cuan guys. Kalau Bro Rudi nih bro, gimana bro? Pengharapan YouTube kamu gitu untuk kedepannya tuh pengen lebih sukses gitu, pengen lebih banyak teman, saudara gitu, jualan offline-nya makin lancar atau gimana? Iya, intinya mah pengen lebih sukses dan banyak cuan. Maksudnya seperti YouTuber yang lain. Jadilah. Kayak Arapi ya. Wah, terlalu jauh. Terlalu jauh. Kayak Om Deddy gitu mungkin. Tapi jujur guys, kalau untuk panutan gua di YouTube itu Bang Reza Arab gitu, terus Eric Kolim juga termasuk Eric Kolim. Kalau Bang Winda itu udah jelas, saya ngikutin Bang Winda tuh zaman dia main game PS1, Legend of Legaia, Suikoden gitu, gua ngikutin pokoknya. Cuman ya emang nggak terlalu banyak ngomong gitu, cuman nonton kalau dia lagi live, kalau dia lagi bikin konten. Dulu gua tuh bikin akun, masalahnya bukan akun yang sekarang, dulu sebelum YouTube gitu sering nontonin dia. Bahkan saya YouTube juga termasuk terinspirasi dari Bang Winda Basudara ini, namanya Brando ya guys ya. Tapi jangan pakai Pranko, kalau pakai Pranko dia bakal ngamuk. Brando doang lah ya. Brando aja. Mudah-mudahan nih untuk Bang Brando juga YouTube-nya semakin sukses gitu, semakin banyak penggemarnya, fansnya. Kalau untuk masalah rezeki ya pasti udah bagus lah ya, pasti rezekinya. Karena yang namanya hidup itu tanam bro, tanam. Kita menanam baik, hasilnya pasti baik. Karena yang namanya Brando ini bro, ini gue bukan pengen punya nama, bukan pengen pansos bukan ya, saya ngikutin gitu. Karena yang namanya Brando Winda ini, dia itu nggak buka open donasi bro, nggak buka saweran gitu. Jadi kalau live streaming orang-orang mau nyawer itu dia larang. Gue nggak butuh didonasiin sama lu gitu. Lu kalau mau donasi ke orang yang membutuhkan aja, kayak ke anak yatim, ke janda-janda gitu. Dan posisinya kalau misalkan dia lagi open donasi bukan buat pribadi dia sendiri sama timnya dia, tapi buat orang-orang yang emang membutuhkan, kayak anak-anak yatim. Keren bro, itu jadi motivasi juga. Jadi kan itu otomatis contoh itu. Iya kan, menanamnya baik. Iya. Ya hasilnya sekarang tabur tuai gitu, menanam kebaikan, hasilnya sekarang yang dia dapetin kebaikan juga gitu guys ya. Jadi ya semoga jadi inspirasi juga buat kalian mungkin para YouTuber games. Contohlah orang-orang yang emang seperti itu. Kalau toksik menurut saya nggak masalah ya dia. Masalah asal jangan terlalu berlebihan aja. Iya, jangan terlalu berlebihan, jangan rasis, jangan sarkas. Sekarang gini, orang tuh sekarang nggak bisa dinilai dari ucapan, dari penampilan. Betul nggak Bro Rudi? Betul nggak Di? Banyak orang yang omongannya toksik, tapi orang tersebut malah itu yang emang bener menurut gua care, solid gitu. Diajak temenan tuh benar-benar wah luar biasa gitu. Sebaliknya banyak orang-orang yang ngomongnya baik, orang-orang yang kayak kita nilai itu wah ini orang bagus nih, tapi sebaliknya bro
gitu. Jadi nggak bisa dilihat dari penampilan. Intinya gini, lu kalau misalkan menilai penampilan orang ini bertato gak baik nih, belum tentu guys. Tentu. Wah orang ini berkerudung nih, pakai koko nih baik nih, belum tentu gitu. Karena penampilan itu tidak bisa dinilai dari luar gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk toksik sih untuk saya pribadi gak jadi masalah. Yang penting toksiknya dipakai untuk menghibur, hiburan, untuk melucu gitu, untuk jokes, menghibur penontonnya gitu, kayak Bang Paskol gitu kan. Kalau di Mobile Legend itu the real hiburan. Kalau gua yakin gitu di real life mereka nggak akan seperti itu. untuk gimmick di kamera gitu. Iya, Hibur. betul. Jangan dipakai buat mencaci maki orang-orang segala macam, menghina, rasis. Iya, anggap aja lah podcast gitu. Iya. Podcast sharing, ngobrol-ngobrol, meskipun kita YouTuber kecil, tapi kan yang namanya orang punya pengalamannya masing-masing gitu. Pengalaman Ardi tadi udah disebutin begini, begitu. Di YouTube itu mungkin ya emang susah ya. Apalagi kita itu kan gak punya nama, bro. Gitu. Kalau AA Boril Noah bikin YouTube ya dia udah punya nama lah. Wah, Boril nih. Gampangnya Langsung gitu. Kalau kita ya susah lah. Harus benar-benar nyari dulu nama gitu untuk mencapai sesuatu yang emang kita inginkan. Ya mudah-mudahan lah channel YouTube saya Dit Stater, terus channel YouTube-nya Ardi Gamers juga, terus Bang Rudy Geren kedepannya lebih baik lagi, kedepannya sukses lagi, bisa kasih edukasi ke kalian, bisa kasih konten-konten yang bermanfaat untuk kalian gitu, dan minta dukungannya aja dari kalian semua ya untuk support gitu. Ya begitu mungkin podcast hari ini ya bro ya. Iya. Mungkin podcastnya segitu dulu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di YouTube nih yang penggemar jangkrik? Coba. Ya buat para subscriberku, tolong dibantu subscribe ya, nanti kalau ada video. Wah malah promo dia guys. Dan buat channel Bang Adit juga, semuanya buat Arti Gamers. Aki Gamer juga ya. Kalau untuk mudah-mudahan kita sukses semua ya. Kalau untuk Ardi gimana? Ya kalau pesan saya mah jaga ini aja sih di YouTube itu, jangan terlalu ini, dan Jangan terlalu apa? jangan terlalu apa ya namanya itu. Jadi ikuti pedoman Nah. YouTube lah. Masalahnya begitulah ya. Oke. Nah kalau untuk saya pribadi, saya di sini nggak promo ya. Kenapa nggak promo bang? Gini, gue yakin kalian itu bisa menilai kalau emang kalian ingin bersahabat dengan saya, pengen jadi teman saya tanpa minta subscribe, kalian bakal subscribe dengan sendirinya gitu. Jadi ya kalau kalian emang nyaman gitu untuk berkawan berteman dengan saya, kalian pasti subscribe. Kalau misalkan malas, gak asik, gak seru, gak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting gue ya di YouTube yang pertama jujur, gak menapik, gue nggak mau menapik. Di YouTube itu satu guys, nyari cuan, karena emang gue nggak ada kerjaan lain selain di entertainment ya, di sosial media gitu. Begitu. Cuman kalau misalkan emang rezeki bagus, alhamdulillah gitu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, yang udah sering share, sering like, ngasih, apalagi donatur. Gue belum punya donatur nih bro gitu. Mudah-mudahan lah gitu. Kedepannya ada donatur yang emang sayang sama saya untuk ngasih modal atau apa gitu. Karena untuk saat ini jujur saya juga lagi tersendat ya, lagi susah-susahnya lah gitu dengan YouTube ini untuk sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya. Mungkin sampai sini dulu aja guys. Buat kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dadah.